Warga Israel di Tel Aviv menyambut baik persetujuan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza dengan kelompok Hamas. Warga Israel yang banyak memulai harinya dengan jogging di dekat pantai Tel Aviv menyebut kesepakatan akan membawa para sandera kembali ke keluarga mereka. I support that this excellent deal. We must give here all the hostages. Yeah, it's very good. I think that it's a good deal because the hostages are coming back home. We are waiting for them a long time, too much time, and there's also a problem with the deal because I think it can be much earlier, and there is much conflict. There's problem that they are not coming back together. Not all the hostages every 7 days, 3 hostages. But I'm so glad that they are coming back. We all are waiting for them, and it's a hope for the Israelis. Setelah melakukan pertemuan selama kurang lebih 6 jam, pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan yang dapat membuka jalan untuk mengakhiri serangan selama 15 bulan di Gaza. Setelah persetujuan Kabinet Israel, pemimpin negosiator Amerika Serikat, Brad McGurk, menyebut rencana ini berjalan sesuai rencana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yang diposting di media sosial mengungkapkan gencatan senjata berlaku pada Minggu pukul 6.30 pagi. Gedung Putih memperkirakan 3 sandera wanita dibebaskan ke Israel pada sore hari melalui Palang Merah Internasional. Berdasarkan kesepakatan, gencatan senjata 3 tahap dimulai dengan tahap awal selama 6 pekan. Para sandera yang ditahan oleh Hamas akan ditukar dengan tahanan dan narapidana yang dipenjara di Israel. 33 dari 98 sandera Israel termasuk wanita, anak-anak, lansia, dan tawanan yang sakit akan dibebaskan di tahap ini. Sebagai imbalan, Israel membebaskan 2.000 warga Palestina dari penjara. Israel memulai serangan ke Gaza setelah Hamas melakukan serangan ke Israel 7 Oktober 2023, di mana sekitar 1.200 orang terbunuh dan 250 orang disandra. Perang Israel dan Hamas menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 46.000 orang, dan membuat sebagian besar penduduk daerah kantong yang berpenduduk 2,3 juta jiwa ini mengungsi. Gencatan senjata di Gaza akhirnya resmi disetujui kedua kubu bertikai, yakni Israel dan Hamas. Jumat malam waktu setempat, pemerintah Israel menyepakati gencatan senjata mulai diterapkan pada 19 Januari. Kesepakatan itu disambut baik lembaga kemanusiaan untuk menambah distribusi bantuan ke warga Palestina di Gaza. Pemerintah Israel akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan Hamas di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera dalam rapat kabinet yang digelar pada Jumat malam waktu setempat. Dalam rilis resminya, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan kabinet menteri yang berisi 33 orang menyetujui gencatan senjata setelah debat berjam-jam. Artinya, keputusan ini menandakan kesepakatan dengan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari. Seperti yang diketahui, gencatan senjata terbagi dalam 3 fase. Pada fase awal mencakup pembebasan sandera perempuan, anak-anak, lanjut usia, serta penghentian serangan hingga lebih banyak penyaluran bantuan kemanusiaan. Kemudian fase kedua bertujuan untuk mengakhiri perang, dan fase ketiga akan mengimplementasikan rencana rekonstruksi Gaza. Banyak lembaga internasional termasuk Program Pangan Dunia atau WFP menyambut baik pemberhentian sementara perang di Gaza. Sebelumnya, WFP pada Kamis menegaskan gencatan senjata akan dimanfaatkan untuk menambah bantuan kemanusiaan setelah diberikan akses yang aman dan terukur untuk masuk ke Gaza. Komite Palang Merah Internasional pun dikabarkan sudah siap meningkatkan operasi bantuan mereka untuk warga Palestina di Gaza. Sebelum gencatan senjata disepakati, PBB dan lembaga kemanusiaan lain mengalami hambatan besar untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza. Pasalnya, militer Israel membatasi bantuan masuk. Situasi diperburuk dengan adanya penjarahan yang dilakukan geng bersenjata lainnya.